Lestari, kau berani masuk ke kuil leluhur agung tanpa izin, membakar tablet leluhur keluarga-keluarga terhormat. Kejahatanmu sangat besar. Menurut aturan klan, ilmu bela dirimu akan dihapus. Dan kau akan dihukum ditembus ribuan panah. Aku berasal dari keluarga yang ahli bela diri. Putri satu-satunya dari klan Wiranata. Permata hati ibuku. Ya, hari ini anakmu berlatih pedang. Sepanjang sore. Berapa lama pun kau berlatih, tak akan bisa menandingi laki-laki sedikit pun. Tapi di mata ayahku, anak perempuan hanyalah beban. Hanya anak laki-laki yang pantas meneruskan keturunan. Tapi bertahun-tahun ia tak kunjung punya anak laki-laki. Agar bisa angkat kepala di depan saudara-saudaranya, ia tak segan mengangkat seorang anak laki-laki dari cabang keluarga. Bagus, hahaha, Lestari. Mulai sekarang inilah adikmu, penerus masa depan klan Wiranata. Lestari, kau adalah kakak. Harus selalu mengalah pada adikmu, mengerti? Kakak. Adikku. Dengan kebohongan dan fitnah merebut semua kasih sayang ayah dan ibu, dia menyamar dengan sempurna. Bahkan dengan tangannya sendiri mendorongku ke dalam jurang kehancuran. Arjuna, ini adalah kuil leluhur agung, tempat keluarga-keluarga terhormat memuja leluhur mereka. Jika tablet leluhur dirusak, itu adalah kejahatan berat. Cepat ikut aku pergi dari sini. Kakak coba tebak. Kalau aku bakar kuil ini, lalu tuduh kau yang melakukannya. Tidak. Ayah dan ibu akan percaya padaku. Jaim Sutu atau percaya pada kakak, anak kandung mereka sendiri. Arjuna. Siapa di sana? Kamu. Ayah, tanganku sakit sekali. Lestari, kau anak kandung, aku cuma anak angkat. Agar bisa jadi pemimpin klan dan dapatkan semua kasih sayang, kau harus jadi orang yang paling dibenci. Lestari, aku. Cepat pergi. Kau anak durhaka. Berani-beraninya kau bakar kuil leluhur agung dan melukai tangan kanan Arjuna parah-parah. Ayah, bukan aku. Ini Arjuna. Arjuna yang jatuhkan lilin. Ayah, ini salahku. Kuil leluhur agung punya aturan. Wanita dilarang masuk. Tapi kakak maksa masuk, bilang kalau pria boleh masuk, wanita juga harus boleh. Kim. Yaralankut pidansaku. Ogu buan aku. Anak durhaka. Penjaga. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Tak hanya berbuat dosa besar. Sungguh bukan aku. Kau iri pada adikmu. Sungguh bukan aku. Bahkan mau menuduhnya. Di matamu tak ada tempat untuknya. Aku Wijaya. Bagaimana bisa punya anak brengsek sepertimu? Kamu ini. Lestari, mengakulah saja. Aku akan menunggumu keluar. Orang tuaku dan tunanganku lebih percaya anak angkat daripada aku. Bawa dia ke departemen bayangan. Mereka sendiri yang melemparku ke neraka. Biarkan dia menderita. Hari demi hari disiksa panah menusuk hati. Siksaan panah menusuk hati. Lestari, kau baik-baik saja. Aku datang menjemputmu pulang. Tuan Muda Raja, Tuan Muda Arjuna ingin bertemu denganmu. Tuan Muda mencari aku? Selama aku tidak ada, adikku Arjuna sudah menjadi Tuan Muda. Gita,
Raja, sudah 10 tahun, kamu sama seperti mereka, tidak pernah percaya padaku, tidak pernah berada di sisiku. Mulai sekarang, aku tidak akan berdiri di sini menunggumu lagi. Kakak, hari ini seharusnya kamu yang menemani aku berlatih pedang dan mentransfer tenaga dalam untukku. Kamu pergi kemana? Jangan-jangan kamu mencari kakakku? Kakak, sekarang aku adalah Tuan Muda klan Wiranata. Di masa depan yang akan membawa kejayaan bagi klan Wiranata adalah aku. Kakak, sebagai kakak senior tertua di klan Wiranata, kamu harus mengutamakan klan Wiranata dan mengutamakan aku. Perjodohanmu dengan kakakku harus dipikirkan matang-matang. Lestari sayang, tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, aku akan selalu menemanimu, selalu mengutamakanmu. Sudah, kakak, temani aku berlatih pedang. Baik Tuan Muda, Lestari, Raja adalah kakak senior tertua di klan Wiranata. Meskipun kamu menikah dengannya, kamu tetap akan tinggal di klan Wiranata. Aku ingin kamu dikucilkan oleh semua orang, penuh kekecewaan, dan benar-benar meninggalkan rumah ini. Pergi sana. Dari mana datangnya pengemis ini? Berani-beraninya mendekati pintu kediaman Wiranata. Tidak lihat ini tempat apa? Aku Baradaleke Putri klan Wiranata. Kepala keluarga hanya punya satu putra, yaitu Tuan Muda Arjuna. Gadis kecil dari mana ini? Cepat, pergi dari sini. Kalau tidak, aku pukul. Kakak, Tuan Muda, kakak kamu kembali. Bajingan. Baru pulang sudah langsung mengganggu adikmu. Kulihat selama 10 tahun ini, kamu baik-baik saja. Tidak ada kemajuan sama sekali. Bagus. Masih kecil sudah bisa mengeluarkan aura pedang. Memang pantas jadi anakku. Bapak, kakak selalu mengintip kita ada latihan pedang. Bagaimana kalau ajak kakak latihan bersama? Sejak dulu kala, hanya pria yang mewarisi ilmu pedang. Perempuan mana bisa belajar? Ngapain repot-repot? Ilmu pedang klan Wiranata hanya akan diwariskan ke adikmu. Dialah penerusnya. Masih berdiri di situ ngapain? Cepat cuci piring. Ibumu sudah buatkanmu kue. Ayo. Mungkin dah perempuan memang tidak punya bakat belajar bela diri. Memang hebat jiwa pedang. Cuma pakai sumpit rusak bisa membelah gunung.
Kok kamu lagi? Nak, tahukah kamu adalah jiwa pedang yang langka sekali. Siapa aku? Aku adalah Maha Guru bela diri yang termasyhur. Sudah berkali-kali kutanya, maukah kau jadi muridku? Tapi bapak dan ibu bilang, perempuan belajar bela diri tidak ada gunanya. Cih, konyol. Di dunia persilatan, ngapain dibeda-bedakan pria wanita? Tahukah kamu bakatmu itu hanya segelintir orang di dunia yang bisa menyaingi? Asal kamu mau jadi muridku, aku bisa bangkitkan jiwa pedangmu. Dalam waktu 3 tahun, aku akan buat kamu jadi juara pertama di papan peringkat bela diri. Buat seluruh dunia persilatan tunduk padamu. Gimana? Tapi ayahku selalu merendahkanku karena aku perempuan. Sekarang aku cuma pengen mengembangkan ilmu pedang klan Wiranata. Membuktikan pada ayahku. Aduh. Aku kesal banget. Kamu ini. Ya baiklah. Ku kasih waktu buat kamu pikir-pikir. Kalau kamu sudah berubah pikiran, hancurkan benda ini. 3 hari lagi, gurumu akan datang menjemputmu. Pikirkan baik-baik ya. Benar-benar bikin kesal. Aku... Ayah, ibu, dan aku kan cuma anak angkat. Wajar kalau kakak membenciku. Apa sih anak angkat atau bukan? Kamu anak yang ibu besarkan dari kecil. Di hati ibu, kamu lebih berharga dari anak kandung sendiri. Lagi pula, Lestari itu cuma perempuan. Kita sudah cukup baik padanya. Betul. Kamulah satu-satunya pewaris sejati klan Wiranata. Ilmu pedangmu adalah aku yang ajari langsung. Setelah luka di tangan kananmu sembuh nanti, ayah masih berharap padamu untuk memulihkan kejayaan klan Wiranata. Ayah, aku pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah. Lestari, kamu harus sadar orang tuamu memang tidak mencintaimu. Sudah waktunya pergi, mencari duniamu sendiri. Kau gadis brengsek. Aku ini Maha Guru bela diri. Aku mau murid brengsek seperti kau? Aduh. Kau ini sangat langka. Jiwa pedang. Aku mohon padamu. Jadilah muridku, ya. Kumohon. Cepat hancurkan ini. Bagaimana? Kalau tidak kau hancurkan, aku marah. Aku benar-benar marah. Hahaha. Aku sangat senang. Aku benar-benar senang. Hahaha. Guru, apa yang terjadi bisa membuat guru begitu senang? Aduh, gadis brengsek itu. Dia akhirnya menghancurkannya. Kyok Liontin itu, artinya, dia setuju jadi muridku. Sekarang juga segera, pergi siapkan semua bahan obat yang bisa membangkitkan jiwa pedang. 3 hari lagi, aku akan pergi sendiri. Jemput muridku. Siap, Guru. Cepat. Hahaha. Tinggal 2 hari lagi, aku bisa meninggalkan rumah yang dingin ini. Lari pelan-pelan. Arjuna, hari ini hari ulang tahunmu. Memanfaatkan kesempatan ini, aku akan menyerahkan lencana pemimpin muda klan ini kepadamu. Mulai sekarang, semua urusan klan Wiranata akan kau tangani dan pimpin. Terima kasih, ayah. Putra pasti akan berusaha sepenuh hati untuk melindungi klan Wiranata. Arjuna, ibu sudah besar. Ini adalah kitab warisan leluhur klan Wiranata. Bisa membantumu mempercepat latihan. Arjuna, ini yang ibu minta. Untukmu, Liontin Giok, pembawa keselamatan. Hanya berharap ke depannya, kau bebas dari bencana dan kesulitan. Lancar dan sehat. Arjuna, ini yang disiapkan kakak senior untukmu. Pil penenang hati. Bisa membantumu menenangkan pikiran dan hati. Mereka baru seperti keluarga sejati. Terima kasih, kakak senior. Tapi, kakak senior, hadiah yang paling kuinginkan. Kakak senior tahu apa itu kan? Lestari. Lestari. Hari ini hari ulang tahun adikmu. Dan juga hari dia mewarisi posisi pemimpin muda. Kau datang terlambat saja sudah. Bawa hadiah pun tidak. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan.
Lestari, Arjuna terluka di tangan kanannya. Karena kau sekarang bahkan tidak membawa hadiah. Kenapa kau begitu dingin dan tak berperasaan? Kakak, jangan buru-buru. Kakak senior ada yang ingin dibicarakan denganmu. Lestari, perkawinan kita ditunda dulu. Ditunda? Raja adalah murid utama klan Wiranata. Arjuna adalah tuan muda klan Wiranata. Perkawinan kalian berdua ditunda dulu. Dengan begitu, Raja bisa lebih fokus untuk mendukung Arjuna. Mendukung Arjuna? Lestari, Arjuna pernah menyelamatkan nyawaku. Menurutmu, apa aku tidak seharusnya mendukungnya? Justru kamu tidak bisa membedakan benar dan salah, sangat tidak masuk akal. Dia yang menyelamatkanmu? Nona, racun yang menyerang Tuan Muda Raja harus diobati dengan darah jantung selama 3 hari berturut-turut baru bisa dinetralisir. Tapi darah jantung itu adalah sumber kehidupan. Mengambilnya terus-menerus bagai mencabik jantung. Sedikit saja ceroboh, pendonor darahnya akan kehabisan tenaga hidup dan meninggal. Raja adalah tunanganku. Aku tumbuh besar bersamanya sejak kecil. Di hatiku, dia adalah keluargaku. Nona pikirkan baik-baik. Tak perlu banyak bicara. Aku sudah bulat tekad. Arjuna, kamu menyelamatkanku dengan menggunakan darah jantungmu sebagai obat selama 3 hari berturut-turut? Kakak senior ini berhutang nyawa padamu. Mulai sekarang, kakak senior akan mengikuti semua perintahmu. Kakak senior jangan sungkan, ini sudah seharusnya aku lakukan. Lestari, hari ini adalah hari besar Arjuna secara resmi menjadi pemimpin muda klan. Sebentar lagi juga akan tahun baru Imlek. Sebaiknya keluarga kita bersenang-senang bersama. Kenapa kamu harus membuat suasana menjadi tidak menyenangkan seperti ini? Kakak, ini juga bukan sepenuhnya kesalahan kakak senior. Sungguh, kamu ini. Raja, kamu pasti akan menyesal. Kamu mau apa? Kakakku yang baik. Rasanya tidak enak ya ditinggalkan oleh orang yang kamu sayangi. Tangan kananmu sebenarnya tidak terluka sama sekali. Benar. Selama tanganku masih dianggap cacat, orang tuamu yang bodoh itu dan tunanganmu tidak akan pernah melupakan kesalahanmu. Lestari, kamu anak kandung pun lalu bagaimana? Pada dasarnya tidak ada yang mencintaimu. Kamu tidak takut. Aku akan memberitahu mereka? Beritahu mereka? Silakan saja. Di mana ada cinta, di situ ada kepercayaan. Kamu pikir kalau kamu bicara, mereka akan percaya? Suatu hari nanti, sifat aslimu pasti akan terbongkar. Hahaha. Hahaha. Aku tunggu di dermaga.
Akhirnya, bisa meninggalkan rumah ini. Ini adalah malam tahun baru terakhirku di rumah ini. Ayah, ibu, paman, bibi, hari ini adalah malam tahun baru, momen kebersamaan keluarga. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untuk kalian semua. Terlalu sungkan. Terima kasih. Benar-benar anakku yang baik. Bagus sekali. Hahaha. Arjuna, ibu sudah senang dengan niat baikmu ini. Saudara Wijaya, sungguh beruntung. Arjuna berbakat dalam bela diri dan juga sangat berbakti. Ayah mana yang tidak iri? Benar. Arjuna menyelamatkan nyawa raja dengan darah hatinya. Dia adalah penyelamat besar bagi klan Wicaksono kami. Paman, bibi, jangan sungkan. Ini adalah kewajiban klan Wiranata kami. Guru, Nyonya Guru, ini adalah persediaan tahun baru yang disiapkan murid untuk kalian. Bagus, bagus, bagus. Kalian semua anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik semuanya. Sungguh keluarga yang harmonis dan bahagia. Ayo, ayo. Kakak, maafkan aku. Aku dan ayah, ibu belum terbiasa dengan kepulanganmu. Jadi kami lupa memanggilmu untuk makan malam tahun baru. Lestari, Arjuna adalah adikmu. Dan juga penerus masa depan klan Wiranata. Sebagai kakak, sikapmu seperti apa ini? Jangan bicara seperti itu. Kakak barulah anak kandung ayah ibu. Apa gunanya seorang perempuan? Sejak zaman dulu laki-laki yang memegang kendali. Jika bisa memilih, ayah sangat berharap kamulah anak kandung ayah. Aku juga berharap aku bukan anak kandungmu. Kamu. Raja, inikah orang yang kau sukai? Kurang ajar, tidak tahu terima kasih. Jangan lupa budi Arjuna terhadapmu. Cepat keluarkan barangnya. Lestari, terakhir kali kita tunda pernikahan, tapi Arjuna menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, aku akan fokus mendukung Arjuna, membantunya memimpin klan Wiranata menuju kejayaan secepatnya. Pernikahan ini lebih baik kita batalkan. Sebentar lagi tengah malam. Waktunya kembang api. Lestari sudah lama tidak terlihat. Jangan-jangan karena pembatalan tunangan ini, dia terpukul? Lestari ini hatinya memang kecil. Pasti tidak apa-apa. Nanti dia akan keluar dengan malu-malu sendiri. Guru, sifat Lestari memang sudah keras kepala. Aku khawatir dia tidak bisa menerima kenyataan. Bagaimana kalau... Tenang saja, tenang. Iya. Lebih baik aku periksa kamarnya. Tunggu. Kamar Lestari di mana ya? Nyonya, Nona muda, selama beberapa tahun ini tinggal di gudang di sayap barat. Gudang? Kamu bilang dia tinggal di gudang? Dia kan Nona Lestari dari klan Wiranata. Bagaimana caramu mengatur ini sebagai kepala pelayan? Kamar asli Nona sudah diubah menjadi gudang senjata untuk Tuan Muda Arjuna. Jadi dia hanya bisa tinggal di gudang. Bagaimana mungkin? Tunggu. Pulang dulu. Wanita ini memang hatinya kecil. Sama seperti ibumu. Ini kamar Lestari? Bukankah seharusnya dengan perabotan terbaik? Arjuna selalu bilang Lestari itu manja dan semena-mena. Mengeluh kamarnya kecil. Bagaimana mungkin dia tinggal di sini? Apakah Lestari selama ini tinggal di sini? Iya, Nyonya. Selimutnya tipis sekali. Bahkan jendela pun tidak ada.
Bagaimana dia bisa bertahan selama ini? Ini pisau belati segitiga untuk mengambil darah jantung. Kenapa ada di kamar Lestari? Jangan-jangan dulu Lestari yang menyelamatkan raja. Rumah yang memberiku kehangatan itu sudah lama dihancurkan oleh si penyusup sendiri. Klan Wiranata, Raja. Mulai sekarang kita tidak akan bertemu lagi. Dulu paman keempatmu juga kupukul sampai keluar seperti ini. Tuan ada masalah. Lestari mengalami masalah. Lestari, aku salah. Mataku buta, hatiku tumpul, sampai salah balas budi. Kamu harus menungguku. Lestari, ibu salah. Ibu benar-benar salah. Lestari. Cepat. Hei, datang nih. Aduh, hahaha. Hati-hati. Guru, aku datang. Dasar kamu, si gadis nakal. Akhirnya kamu datang juga. Ayo, biar aku perkenalkan. Ini kakak seniormu, Shen Yanzhou. Halo kakak senior. Adik sepupu Lestari. Sudah lama mendengar namamu. Sudah. Di luar dingin sekali. Ayo kita naik kapal dan bicara di dalam. Ayo jalan. Mulai hari ini aku akan memulai hidup baru. Baik, ayo pergi. Lestari, tunggulah aku. Harus tunggu aku. Adik sepupu. Hari ini kan malam tahun baru Imlek. Kamu sudah pamit dengan keluargamu? Keluarga? Mereka mungkin belum tahu kalau aku sudah pergi. Sejak aku menginjakan kaki keluar dari kediaman Wiranata, aku sudah tidak punya keluarga lagi. Mulai sekarang, namaku adalah Ling Xiao. Ling Xiao memanjat ke atas, menembus awan. Nama yang bagus. Adik sepupu Ling Xiao. Mulai sekarang, aku dan guru akan menjadi keluargamu yang baru. Ayo, bos. Silakan. Lestari. Kamu siapa? Lestari, kamu adalah anak kandung ibu. Kamu adalah daging yang lahir dari tubuh ibu. Kalau kamu pergi, bagaimana ibu bisa hidup? Dermaga ke dermaga. Lestari. Lestari. Ayah tidak akan pilih kasih lagi. Ayah pasti akan berusaha membalas budimu. Cepat pulanglah. Lestariku. Wah, hebat sekali. Guru akan menguji kemampuanmu. Aduh. Hahaha, bagus. Aduh, ini benar-benar generasi muda mengalahkan generasi tua. Guru sudah kalah olehmu. Ilmu bela dirimu sekarang ini sudah melampaui gurumu. Kamu jangan nakal sama aku nanti. Adik memang pantas disebut roh pedang. Hanya dalam 3 tahun, sudah menjadi juara pertama peringkat bela diri. Kemajuan latihanmu ini sungguh langka sepanjang sejarah. Ini semua berkat guru dan kak yang mengajar dengan baik.
Aduh, tetap kamu si gadis nakal ini yang pandai bicara. Tidak seperti kakak seniormu ini sudah ikut aku belajar bertahun-tahun tapi seperti kayu saja. Sepatah kata manis pun tak bisa diucapkan. Guru, jangan mengolok-olok aku. Adik, ini baju baru yang kubelikan untukmu dari kaki gunung, untuk merayakanmu menjadi juara pertama peringkat bela diri. Terima kasih, Kak. Aduh, dasar kamu, anak nakal. Di hadapan adikmu ini, kamu malah jadi pinter ya. Hehehehe. Guru juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kamu sekarang adalah juara pertama di peringkat bela diri. Sekte Sangkala ini, aku juga bisa dengan tenang menyerahkannya padamu. Pegang baik-baik. Guru, aku... Di dunia ini hanya kamu yang paling cocok memegang token ini. Iya, adik seperguruan. Kamu harus percaya diri. Dulu mereka bilang, perempuan sejak lahir tidak sebaik laki-laki. Di sebuah keluarga, bagaimanapun juga, harus ada seorang anak laki-laki. Aku butuh waktu 3 tahun untuk menduduki peringkat pertama di peringkat bela diri dan menduduki posisi Mahaguru bela diri. Itu juga membuktikan perempuan tidak kalah dari laki-laki. Bagus. Oh iya. Guru masih ada satu hal lagi, yaitu Sekte Sangkala kita. Kompetisi penerimaan murid di kota Dirgantara. Kali ini diselenggarakan oleh klan Wiranata. Nanti, para keluarga, pemimpin muda klan akan datang untuk berpartisipasi. Karena kamu sudah keluar murid, maka kali ini kamu akan mewakili guru pergi. Pegang baik-baik. Klan Wiranata. Aduh, murid baik kamu tidak tahu. Sejak kamu pergi, orang tuamu yang kejam itu, mereka menghamburkan uang, mengeluarkan banyak biaya, baru bisa menyembuhkan lengan adikmu. Sekarang adikmu juga di peringkat bela diri peringkat ke-90 lah. Jika kamu tidak ingin bertemu mereka, kamu juga bisa tidak pergi. Guru, kamu lupa, aku sekarang adalah Lestari, juara pertama di peringkat bela diri. Tentu saja aku akan pergi menemui mereka. Kalian dengar kabar ini? Kompetisi penerimaan murid Sekte Sangkala kali ini, penguji utamanya yang datang adalah murid langsung. Dari Mahaguru bela diri, Lestari. Lestari. Ayah, dia adalah idola semua praktisi bela diri. Dan katanya, sebagai seorang wanita, hanya butuh waktu 3 tahun untuk menjadi nomor 1 di peringkat bela diri. Kecepatan latihannya di seluruh dunia persilatan, tak ada yang bisa menandingi. Hahaha. Praktisi bela diri wanita. Kalau dia anakku, sungguh keberuntungan besar bagi keluarga. Tapi Arjuna, kau juga tak kalah. Setelah tangan kananmu pulih, sudah menduduki peringkat 90 di peringkat bela diri. Sungguh membanggakan ayah. Ayah, anak pasti akan berusaha sekuat tenaga. Berusaha agar Lestari menerimaku sebagai murid langsung, memimpin klan Wiranata untuk memuliakan nama keluarga. Seorang praktisi bela diri wanita? Tuan, kalau Lestari masih ada, dia bisa apa? Dulu kami salah menuduhnya, tapi sudah mencari dia 3 tahun, tak ada kabarnya. Masa dendamnya sebesar itu, aku anggap saja dia sudah mati di luar. Sekarang hanya Arjuna yang akan memuliakan nama keluarga kami, klan Wiranata. Lestari, di keluarga ini sudah tidak ada tempat untukmu lagi. Tiga tahun usia aku akhirnya kembali. Kompetisi penerimaan murid akan segera dimulai. Kau persiapkan baik-baik. Arjuna, jangan gugup. Tampil seperti biasa saja. Ibu yakin kau pasti bisa terpilih masuk Sekte Sangkala. Pedangku bergetar. Ini Tuan Muda Lestari datang. Hanya Tuan Muda Lestari, nomor 1 di peringkat bela diri, Yang bisa membuat ribuan pedang bergema serentak. Coba lihat. Tuan Muda Lestari datang. Bertemu dengannya, mati pun tak akan menyesal. Tuan Muda, beri aku sedikit petunjuk. Hei Tuan Muda, ajarilah aku. Ajarilah aku. Ajariku, Tuan Muda, ajariku. Tuan Muda Lestari, aku sudah lama mengagumi Anda. Bisakah Anda memberi saya sedikit petunjuk?
Vedusa. Lestari. Lestari, kenapa kamu? Lestari, akhirnya kamu pulang. Kamu kemana saja selama ini? Ibu terus mencarimu. Lestari, benar-benar kamu kembali. Kamu anak durhaka. Kenapa kamu bisa muncul di sini? Hari ini adalah ujian penerimaan murid Sekte Sangkala. Mana mungkin seorang perempuan bisa seenaknya masuk? Kalau sampai mengganggu Tuan Muda, apakah kamu sanggup menanggung tanggung jawabnya? Bapak Wijaya, aku bebas keluar masuk. Itu bukan urusanmu. Lagi pula, aku adalah Lestari, bukan Lestari dari klan Shu. Omong kosong. Aku ini bapak kandungmu. Mana mungkin kamu bukan Lestari? Siapa yang berani memberanikanmu berpura-pura menjadi Tuan Muda Lestari? Lestari, kamu adalah anak yang ibu kandung selama 10 bulan. Ibu pasti tidak akan salah mengenalimu. Kamu memang Lestariku. Kukira Tuan Muda ternyata anak perempuan sampah dari klan Wiranata. Lestari itu. Dari kecil memang tidak punya bakat bela diri. Ini benar-benar orang yang tidak berguna. Datang ke sini cuma mau ditertawakan. Iya, bertengkar dengan keluarga lalu menghilang bertahun-tahun. Sekarang kembali. Pasti sudah tidak bisa hidup lagi di luar. Kembali minta maaf. Lestari, kamu berani berpura-pura menjadi Tuan Muda Sekte Sangkala. Nah, kamu tahu tidak kalau berbuat seperti ini? Akan menyeret seluruh anggota klan Wiranata. Orang seperti kamu yang tidak berguna saja bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Kamu cari mati. Seorang perempuan, mana mungkin bisa mengalahkan Arjuna? Kamu seorang perempuan, mana mungkin punya tenaga dalam sekuat ini? Pasti menggunakan cara-cara sesat. Hari ini akan kungkap tipu muslihatmu. Lestari, hari ini akan kuhancurkanmu, supaya kamu tidak berani lagi berhayal. Arjuna. Arjuna. Tidak mungkin. Mana mungkin aku kalah dari seorang perempuan? Wahahaha. Seorang perempuan saja tidak bisa kalahkan. Benar-benar tidak berguna. Kak, anakmu yang baik gak bisa ngalahin orang lemah. Dia punya kemampuan apa? Buat jadi Tuan Muda klan Wiranata, apalagi ikut kompetisi penerimaan murid ini. Mending kalian minggat dari sini. Jangan mempermalukan klan Wiranata. Arjuna adalah Tuan Muda klan Wiranata kami. Tentu saja berhak ikut kompetisi. Gak perlu kau dari cabang kedua urusin. Hah, cewek aja gak bisa ngalahin pengecut. Dia pakai apa mewakili klan Wiranata? Ikut kompetisi. Kalau ini tersebar bukan cuma jadi bahan tertawaan semua orang. Kompetisi ini cuma anakku, Arga Wiranata, yang layak naik panggung. Cuma dia yang layak. Banyak bacot guna. Ayo naik ke atas dan adu skill. Kalau Arga Wiranata, bukannya kamu pengen banget gantiin posisiku? Ayo. Arga, naik panggung. Kasih dia pelajaran. Biar semua orang lihat siapa yang benar-benar bisa wakili klan Wiranata ikut kompetisi penerimaan murid. Arga? Paman, anakmu. Cuma segitu. Memang anakku. Wah, kakak, aku udah bertahun-tahun merencanakan buat posisi kepala klan ini. Masa kau kira aku nggak ada persiapan? Tuan Muda Adipati, giliranmu. Ini dia peringkat ketiga di peringkat pahlawan Yamato. Takeru, kenapa dia ada di sini? Ini kompetisi internal keluarga Wiranata kan. Kau berani panggil orang klan Yamato naik panggung? Indra Wiranata. Gak punya malu lagi, ya. Kakak, ini saudara angkat baruku. Dia wakili cabang kedua kami bertanding. Apa salahnya? Masa cuma kamu yang boleh punya anak angkat, aku nggak boleh punya saudara angkat? Orang Yamato pun gimana? Tetap aja bukan lawanku. Arjuna. Gak mungkin. Gimana mungkin aku kalah? Benar-benar sampah. Arjuna,
Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Sampah. Bahkan satu jurusku saja tidak bisa kau tangani. Tuan, Hanya segini kemampuanmu? Kurasa seluruh klan Wiranata kalian. Hanyalah kumpulan pengecut. Hari ini, aku akan Memberi kalian satu kesempatan. asalkan seluruh keluargamu berlutut, membungkuk dan memohon ampun padaku, aku akan membiarkan kalian pergi. Kalau tidak, aku akan bunuh anakmu. Kau tidak tahu malu. Ayah. Ibu, selamatkan aku. Arjuna. Hahaha, mau berlutut atau tidak? Aku berlutut, aku berlutut. Jangan berlutut. Aku berlutut. Kumohon ampuni aku. Arjuna, pria klan Wiranata tidak boleh berlutut pada klan Yamato. Arjuna, di mana harga dirimu? Nyawa hampir hilang, masih minta harga diri apa lagi? Orang yang dibina dengan hati-hati oleh Wijaya ternyata adalah orang yang takut mati dan pengecut seperti ini. Sungguh sangat menggelikan. Benar-benar anjing yang patuh. Bagus. Ingat, mulai sekarang, setiap bertemu aku, kau harus berlutut. Ingat. Anak durhaka, kau berani merengek-rengek pada klan Yamato. Jangan pukul lagi. Mencari mati? Arjuna, lindungi ibumu. Berani kau? Tidak. Aku tidak berani. Mereka bukan orang tua kandungku. Aku hanya anak angkat yang diadopsi. Mana mungkin mereka disebut ayah dan ibu? Hahaha. Inilah anak yang kami besarkan dengan baik. Aku bodoh sekali. Indra Wiranata, kau bersekongkol dengan klan Yamato. Dalam kompetisi penerimaan murid, menyiksa sesama, kejam tak berperi kemanusiaan. Kau tidak takut Tuan Muda Adipati menghukummu? Tuan Muda Sekte Sangkala yang tak berarti. Hari ini akan kuperlihatkan siapa yang benar-benar kuat. Kurang ajar, Tuan Muda. Masih ada di sini. Lestari, tempat ini berbahaya. Cepat pergi. Mau pergi, jangan harap. Karena kamu juga anggota klan Wiranata, maka kamu harus sama seperti mereka. Sujud dan minta ampun padaku. Kalau tidak, hari ini tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Kamu berani? Bajingan. Kamu berhasil membuatku marah. Dengar baik-baik. Hari ini aku tidak hanya akan membasmi seluruh klan Wiranata, tapi juga akan menghancurkan seluruh dunia persilatan Siayan. Bahkan tuan muda kalian itu, aku juga akan bunuh. Adipati, awalnya yang kita bicarakan bukan seperti ini. Diam, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai saudaraku? Kalau masih berani bicara, aku bunuh kamu dulu. Kamu berani bicara besar di hadapanku? Dasar orang yang tak tahu mati, hanya badut yang melompat-lompat. Bocah kurang ajar, kamu akan membayar untuk kesombonganmu. Kakak, Tuan Adipati adalah 10 petarung terbaik di papan peringkat pahlawan dongeng. Kalau kamu masih keras kepala, bukan hanya akan membawa bencana bagi seluruh klan Wiranata, tapi juga bagi seluruh dunia persilatan Siayan. Sekarang sujud dan minta ampun, mungkin masih ada jalan untuk hidup. Anak durhaka, wajah tuaku ini sudah dipermalukan olehmu. Lestari, jangan banyak bicara. Lestari, jangan memaksakan diri. Kita tidak bisa melawan Adipati. Asal kamu sedikit mengalah, tunggu sampai Tuan Muda datang, dia akan menyelamatkan kita. Sekelompok orang yang tidak punya harga diri. Menghadapi musuh dari luar tidak berani melawan, hanya tahu sujud dan minta ampun. Wajah dunia persilatan Siayan sudah dipermalukan oleh kalian. Bukankah kalian selalu meremehkan wanita? Menganggap wanita tidak berguna? Hari ini aku akan membuat kalian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wanita yang kalian remehkan ini menginjak-injaknya di bawah kakiku. Bukannya kalian selalu menantikan kedatangan Tuan Muda? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik, akulah Tuan Muda baru Sekte Sangkala. Lestari. Bagaimana mungkin kamu? Lestari, kamu gila ya. Lihatlah dirimu sendiri, seperti apa kamu ini.
Memalsukan identitas Tuan Muda adalah kejahatan yang dihukum mati. Kamu mau mencelakakan kita semua? Dasar anak durhaka. Apa maksudmu sebenarnya? Hanya seorang perempuan, berani-beraninya mengaku sebagai tuan muda, tidak tahu diri. Kamu menghilang bertahun-tahun, tiba-tiba kembali. Kamu pasti ingin balas dendam pada klan Wiranata, menghancurkan klan Wiranata. Seorang perempuan jadi tuan muda, itu lelucon terbesar. Keluarga Wiranata benar-benar celaka. Bisa-bisanya membesarkan seorang anak perempuan yang bicara seenaknya. Lestari ini bukan main-main. Memalsukan identitas tuan muda adalah tanggung jawab besar. Kalian mungkin tidak mengenalku. Tapi pedang ini, pasti kalian kenal. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu, gadis kecil, Bagaimana mungkin bisa mengeluarkan Energi pedang sekuat ini tidak mungkin. kamu pasti menggunakan sihir tipu mata. Mahaguru Bela Diri? Ini adalah pedang jiwa maya milik Mahaguru Bela Diri. Konon katanya, pedang ini bisa mengalahkan 10.000 pasukan. Saat dihunus, ribuan pedang akan bergema. Mungkinkah dia benar-benar Putri Lestari? Ini tidak mungkin. Lestari jelas-jelas hanyalah orang tak berguna. Bagaimana bisa menjadi murid Mahaguru Bela Diri? Mungkinkah Lestari benar-benar Putri Lestari? Tapi dia seorang wanita. Wanita? Bagaimana mungkin seorang wanita bisa menjadi putri? Kakak, jangan terus-terusan keras kepala. Pedangmu itu pasti palsu. Cepat buang. Sekarang berhentilah sebelum terlambat. Sujud dan minta maaf kepada Tuan Takeru. Mungkin kita masih punya jalan keluar. Lestari, kalau kamu terus membuat keributan, kami juga tidak bisa membantumu lagi. Asalkan kamu mengakui kesalahan kepada Takeru dan semua orang dengan status klan Wicaksono saat ini, aku bisa membawamu pergi. Kalau tidak, Palsu? Apakah di mata kalian, wanita sejak lahir harus terkurung di dapur? Dan bersembunyi di dalam rumah, kalian menyaksikan sendiri fakta yang terjadi. Tapi tidak mau percaya. Hanya berani melihat keunggulan diri. Untuk menipu diri sendiri, sungguh sangat konyol. Bisik, dasar pelacur. Yang aku tahu, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak mungkin. Kecepatanmu kok lebih cepat dariku. Cuma satu jurus sudah bisa bunuh Takeru yang peringkat 10 besar di papan pahlawan. Jangan-jangan dia benar-benar tuan muda? Hormat pada Tuan Muda. Hormat pada Tuan Muda. Hormat pada Tuan Muda. Tuan Muda, hamba ini buta mata. Mohon Tuan Muda mengampuni hamba. Tidak mungkin. Lestari cuma sampah. Kok bisa sekuat ini? Semuanya. Jangan tertipu olehnya. Dia pasti bukan Tuan Muda Sekte Sangkala. Pasti dia pakai ilmu hitam atau apa. Kalian lihat baik-baik. Yang tidak percaya, silakan maju untuk bertarung denganku. Kita bicara dengan kemampuan. Lestari adalah Lestari. Benar murid Dewa Bela Diri. Jangan-jangan selama ini. Aku salah lihat. Kami sebagai orang tua, kok tidak tahu kalau Lestari punya bakat seperti ini? Lestari, benarkah dia tuan muda? Siapa yang berani lancang di sini? Berani membunuh di depan umum. Ini adalah kepala balai Zhou dari Sekte Sangkala yang mengurus urusan kota Dirgantara, Zhou Litong. Aku baru saja menerima kabar dari murid utama Mahaguru Bela Diri, yaitu pelindung Bayu dari Sekte Sangkala. Kami dengan hormat menyambut kedatangan Putri Lestari. Tak disangka Putri belum tiba. Kalian malah sudah menimbulkan korban jiwa. Senior Bayu. Lestari, tunggu aku. Kepala Balai Zhou, semua ini adalah perbuatan Lestari sendirian. Dia tidak hanya membunuh di depan umum, tapi juga berpura-pura sebagai Putri Lestari untuk menipu orang. Mencemarkan nama baik Sekte Sangkala.
Anak kecil seperti kamu berani-beraninya menyamar sebagai putri? Kocak banget. Sekte Sangkala kami telah berdiri ratusan tahun. Kedudukan putri sangat mulia. Mana mungkin diperbolehkan oleh wanita hina sepertimu untuk mencemari. Kau pasti sudah tidak ingin hidup lagi. Kepala Balai Jo. Anda juga senior di Sekte Sangkala. Masalah belum diselidiki dengan jelas, Anda sudah langsung percaya pada satu pihak dan mengambil kesimpulan sembarangan. Beginikah cara memperlakukan tamu yang diajarkan senior Bayu padamu? Belum lagi soal aku yang memang Lestari. Takeru itu bermaksud menghancurkan seluruh dunia persilatan Siayan. Aku membunuhnya adalah untuk menegakkan keadilan. Anak durhaka, kau masih berani membantah? Dia di pandai Falajo. Kau berani bicara seenaknya. Ku beritahu kamu, cepatlah berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, bukan hanya dirimu sendiri yang dalam bahaya, tapi juga akan menyeret seluruh klan Wiranata ikut mati. Lestari, sudahlah jangan banyak bicara. Dasar perempuan lancang mulutmu, berani-beraninya melawan balai ini. Awas, bawa gadis gila yang tidak tahu diri ini dan tangkap dia. Setelah putri dan pelindung tiba, baru akan dihukum secara langsung. Siap. Kepala Zhou, tolong jangan sakiti dia. Lestari masih muda dan tidak mengerti. Mohon Bapak berbesar hati. Maafkan dia untuk kali ini. Kepala Zhou, Lestari memang bersalah. Tapi seharusnya tunggu sampai pelindung Bayu datang baru putuskan. Mohon Bapak berbelas kasihan. Klan kami, klan Wicaksono, pasti tidak akan melupakan budi Bapak. Sekelompok semut, berdasarkan apa kalian berani menawar denganku, membunuh seseorang bagiku, semudah menginjak seekor semut. Dasar anak durhaka, semua masalah ini kau yang picu. Membuat ibumu dan raja dipermalukan, bahkan menyeret kami, seluruh klan Wiranata, diujat orang. Dia itu pembawa sial, menghancurkan keluarganya sendiri dan sama sekali tidak menyesal. Lestari, jangan-jangan kau sungguh mengira hanya dengan membawa pedang tua, lalu jadi tuan muda? Sudah sampai di titik ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Zhou Litong, kau menyalahgunakan wewenangmu, berbuat sewenang-wenang, sombong dan bengis. Tunggu sampai kakak seperguruanku tiba, aku pasti akan mencopot jabatanmu sebagai kepala. Aku akan membuatmu membayar untuk semua yang kau lakukan. Hari ini, sekarat saja masih keras kepala. Serang! Pelindung slide. Aku lihat siapa yang berani. Saudari Lestari, kamu baik-baik saja? Kak, aku baik-baik saja. Dia adalah murid utama Mahaguru Bela Diri, Bayu. Bagaimana mungkin Lestari mengenalnya? Zhou Litong, dasar buta. Berani-beraninya kau menyentuh tuan muda kami. Pelindung Bayu. Si sampah ini, bagaimana mungkin dia tuan muda? Kau pasti salah paham, kurang ajar. Guruku sendiri yang menyerahkan posisi ini kepada saudariku. Mana mungkin ini palsu? Tapi statusnya rendah. Bagaimana pantas jadi tuan muda? Apa? Kalian klan Wiranata meragukan sekte Sangkala kami? Para pengawal, tangkap Zhou Litong. Dia melawan atasan melanggar aturan sekte. Bawa dia ke ruang hukuman. Dan hukum sesuai aturan sekte. Tidak akan dimaafkan dengan mudah. Tuan muda. Tuan muda, ampunilah. Tuan muda, hamba buta tidak mengenal orang hebat. Mohon Tuan jangan dendam pada orang kecil seperti hamba. Jika Tuan berkenan mengampuni, hamba pasti akan setir. Siap menghadapi bahaya apapun tanpa ragu. Zhou Litong, kau mengandalkan posisimu sebagai ketua ruang menyalahgunakan kekuasaan melakukan banyak kejahatan. Hari ini berakhir seperti ini, semua itu salahmu sendiri. Bawa pergi. Ya. Hancur. Semuanya hancur. Tuan muda, ampunilah. Tuan muda, ampunilah. Insiden hari ini semua dimulai karena provokasi Takeru. Zhou Litong melawan atasan dihukum sesuai aturan sekte sebagai peringatan bagi yang lain. Dan kalian, anggota klan Wiranata siapapun, tidak ada yang pantas menduduki posisi kepala klan. Putriku benar-benar putra mahkota sekte Sangkala. Dia tuh pakai cara apa sih? Lestariku,
ternyata benar-benar putra mahkota. Bagaimana mungkin Lestari bisa jadi putra mahkota Sekte Sangkala? Tidak mungkin, bagaimana mungkin Lestari bisa disukai oleh Mahaguru bela diri, pasti palsu. Wijaya, kamu klan Wiranata demi seorang anak angkat. Dengan tanganmu sendiri memasukkan adik seperguruan Ling Xiao ke dalam jurang. Sekarang dia sudah susah payah menjadi putra mahkota. Kalian malah mencurigai cara yang dia pakai. Ayah, ibu, sekarang semuanya jadi jelas. Pantas saja kakak punya pedang tiruan, Mahaguru bela diri, dan belajar sedikit ilmu bela diri. Ternyata di belakangnya ada pelindung bayu yang mendukung kamu. Pelindung bayu begitu peduli pada kakakku, jangan-jangan. Si Lestari, apa yang dikatakan Arjuna benar? Apa kamu ada kesulitan tersembunyi? Pasti begitu. Mana pantas seorang perempuan jadi putra mahkota? Pasti pakai cara yang tidak terhormat untuk mendekati pelindung dasar anak durhaka. Tidak tahu malu. Lestari, posisi putra mahkota bukan untuk kita impikan. Cepat hentikan ini, ibu tidak minta kamu jadi putra mahkota apapun. Hanya ingin kamu sehat dan selamat saja. Lestari, ikut aku pulang. Sekarang aku bisa melindungimu. Aku tidak peduli apapun hubunganmu dengan pelindung bayu atau masa lalu apapun. Atau kenapa kamu mau jadi putra mahkota ini. Asalkan kamu ikut aku pulang, kita hidup tenang bersama. Raja, aku sama sekali tidak menyangka hatimu begitu gelap. Hubunganku dengan kakak sepuh terbuka dan jujur, mana bisa kau nodai dan fitnah. Dan kalian semua ini, simpanlah pikiran-pikiran kotor kalian. Aku adalah Lestari, bukan Lestari yang dulu. Mana bisa kalian seenaknya mengatur? Lestari, daripada kau di sini berpura-pura menjadi tuan muda, hanya untuk memuaskan gengsimu, lebih baik ikut aku pulang. Aku akan menjadikanmu nyonya besar klan Wicaksono, yang menguasai seluruh klan Wicaksono. Raja, apa di matamu seorang wanita hanya boleh di rumah melayani suami dan mengurus anak, menjadi istri dan ibu yang baik? Raja, kau tak pernah benar-benar mengertiku. Kak, ayo kita pergi. Tak mau membuang waktu berdebat dengan orang-orang yang tak ada hubungannya. Lestari, kita teman sejak kecil, tumbuh besar bersama. Orang yang seharusnya kau cintai jelas-jelas adalah aku. Orang yang seharusnya kau nikahi juga aku. Pasti dia. Kau yang telah memengaruhi Lestari. Tak tahu diri. Adik Lestari sudah bulat tekadnya. Jika kau berani mengganggu lagi, jangan salahkan aku tak berbaik hati. Kamu yang terus membujuk Lestari. Dulu Lestari sangat mencintaiku. Tapi sekarang dia bersikap dingin padaku. Kamu yang terus menipunya. Memaksa, Raja. Kebodohanmu lah yang membuatmu kehilangan kekasih. Sekarang malah mencurigai adik seperguruanku? Klan Wiranata kalian sungguh luar biasa ya. Raja, terima kenyataan. Antara kita, tidak mungkin lagi. Lestari, kamu tahu akibat memalsukan diri sebagai tuan muda? Begitu ketahuan, kamu dan seluruh klan Wiranata akan binasa total. Kamu, Bayu. Kamu yang membujuk Lestari. Anak durhaka. Kurang ajar sekali. Tidak tahu menyesal. Posisi tuan muda mana mungkin bisa dipalsukan oleh perempuan biasa sepertimu. Begitu terbongkar, nama baik klan Wiranata yang berusia ratusan tahun akan ternoda. Seluruh keluarga akan ikut terseret karenamu. Punya hati nurani tidak sih? Lestari, ibu tahu selama ini kamu banyak menderita. Tapi memasukkan diri sebagai tuan muda adalah bencana besar. Sekarang cepat mengaku. Mungkin masih ada jalan keluar. Hadirin sekalian, si gadis palsu ini sama sekali tidak bisa membuktikan identitasnya. Semuanya hanya mengandalkan dukungan pelindung bayu di belakang. Betul, menurutku dia memang memalsukan diri sebagai tuan muda. Orang yang tega mengabaikan keluarga dan bahkan berani memukuli tunangannya sendiri. Orang seperti ini. Mana mungkin tuan muda? Akulah tuan muda baru Sekte Sangkala. Jika kalian masih berani meragukan, tidakkah pedangku akan keluar sarungnya? Akulah tuan muda Sekte Sangkala. Cewek kecil berani-beraninya mengaku sebagai tuan muda saudara-saudara. Kalian semua sudah ditipu. Tuan muda Sekte Sangkala mana mungkin seorang perempuan.
Sedangkan aku, Rizky barulah pewaris asli Sekte Sangkala. Rizky Mahaguru bela diri. Murid utama Mahaguru bela diri Rizky. Kudengar dulu Mahaguru bela diri. Menaruh harapan besar padanya. Tapi sudah lama tak ada kabarnya. Orang seperti inilah yang pantas menjadi Tuan Muda Sekte Sangkala. Hormat pada Tuan Muda. Hormat pada Tuan Muda. Hormat pada Tuan Muda. Tuan Muda perempuan ini baru saja memalsukan identitasmu dan bicara seenaknya di sini. Tuan Muda apa? Dia cuma pengkhianat. Rizky, dulu kau mempelajari ilmu sesat hingga diusir guru dari perguruan, sekarang kau masih berani kembali. Diusir dari perguruan. Siapa bilang? Guru cuma sudah pikun. Ilmu sesat dari barat jelas jauh lebih hebat dibanding ilmu bela diri Agni. Bertahun-tahun aku berlatih dengan tekun untuk merebut kembali semua yang menjadi hakku. Jangan kalian tertipu olehnya, akulah Tuan Muda Sekte Sangkala. Kau si penipu omongan kosong. Kau bilang kau Tuan Muda, ya, tunjukkan buktinya. Bukti tentu ada, tapi sebelum itu, akan kubuktikan. Aku jauh lebih hebat darimu. Kak, kamu baik-baik saja? Dik, aku baik-baik saja. Cuman gak nyangka si Rizky ini kemampuannya bisa meningkat sebanyak ini. Kau anak durhaka. Tuan Muda ada di sini. Cepat sujud dan mengaku salah. Kau mau mencelakakan klan Wiranata kita? Lestari, jangan dipaksakan lagi. Tuan Muda sudah datang. Kalau dia marah, kita semua hari ini bisa mati tanpa tempat dikubur. Lestari, cepat ikut aku pergi. Kalau Tuan Muda marah, kita semua akan mati. Lepaskan. Urusanku bukan urusanmu. Kak, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kemampuanmu masih belum maju. Hari ini akan kuperlihatkan pada semua orang siapa murid yang paling disayang guru. Kak. Rizky. Lestari, bahaya. Semua sudah lihat. Bahkan pelindung Bayu bukan tandingan Tuan Muda Rizky. Inilah kemampuan Tuan Muda Sekte Sangkala. Si Lestari ini jelas-jelas palsu. Kak, bangunlah, Kak. Lestari, sekarang kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan pelindung Kebayu yang melindungimu sudah dikalahkan. Kamu penipu, masih tidak mau menyerah? Tuan Muda Adipati Perkasa, wanita ini memasukkan diri sebagai Tuan Muda Adipati berbuat kejahatan. Mohon Tuan Muda Adipati bertindak, hukum dia di tempat. Sungguh tidak tahu maut, berani-beraninya memalsukan diri sebagai Tuan Muda Sekte Sangkala. Penipu seperti ini harus dihukum berat. Bajingan, kalau tahu diri bunuh dirilah sendiri. Jangan paksa aku yang bertindak, akan mengotori tanganku. Bangsat. Kamu cepat-cepat bersujud dan mengaku bersalah padaku. Kalau tidak, kami juga tidak bisa melindungimu. Tuan Muda Adipati, Lestari masih muda dan tidak mengerti. Mohon Tuan tidak menghitung kesalahan orang kecil. Maafkan dia. Bukan aku yang tidak mau memaafkannya. Dia yang memalsukan diri sebagai Tuan Muda duluan. Memicu kemarahan banyak orang. Kalau aku memaafkannya begitu saja, takut tidak bisa memuaskan orang banyak. Bajingan. Bersujud dan minta maaf padaku. Kalau aku lagi baik hati, bisa ku buat jenazahmu utuh. Kamu cari mati. Ini adalah Sekte Sangkala. Para Tuan Muda dari generasi ke generasi menggunakan jurus telapak kegelapan mendalam. Mungkinkah Lestari kamu benar-benar Tuan Muda? Apa mataku tidak salah lihat? Itu jangan-jangan putra Adipati Sekte Sangkala turun-temurun, jurus rahasia yang hanya dikuasai mereka? Jurus telapak kegelapan mendalam. Baru hari ini aku menyaksikan jurus telapak kegelapan mendalam. Ternyata sehebat ini. Jangan-jangan aku yang salah. Aku selama ini salah menuduh Lestari. Jangan-jangan Lestariku benar-benar adalah putra Adipati? Ibu yang salah. Ibu salah menuduhmu, Lestari. Lestari dengan hak apa? Lestari benar-benar menguasai jurus rahasia Sekte Sangkala, menjadi ketua Sekte Sangkala. Dasar bajingan. Kau pasti belajar diam-diam dari Bayu, mencuri ilmu jurus telapak kegelapan mendalam. Kau cuma belajar kulitnya saja.
Berani-beraninya berlaku lancang di sini. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu. Sebelum mengancam, lihat dulu pantas tidaknya kau. Kau seorang pengkhianat. Apa hakmu membicarakan jurus rahasia Sekte Sangkala? Hari ini akan kuperlihatkan padamu kehebatan sejati jurus telapak kegelapan mendalam. Diam. Cari mati. Kurang ya. Siapa lagi yang berani meragukanku? Silakan naik ke panggung dan tantang aku. Tuan Muda Adipati, ampun. Perkara hari ini terjadi karena kalian mendengar sepihak dan membantu kejahatan. Semua orang yang hadir di sini tidak ada yang berhak masuk ke Sekte Sangkala. Kompetisi penerimaan murid hari ini diakhiri sampai di sini. Dan kau? Arjuna, hari ini akan kuhukum sendiri. Arjuna, dulu kau memfitnah dan menjebakku, merampas segalanya dariku. Pishba Wazakin derita diujani panas selama 10 tahun. Kini, kau malah bersekongkol dengan musuh luar menabur perpecahan. Bahkan ingin membunuhku. Dendam lama dan baru hari ini akan kuhitung satu persatu denganmu. Kakak, aku tahu salah. Ayah, ibu, cepat selamatkan aku. Guru, Bu Guru. Selama bertahun-tahun ini, Arjuna telah menyakiti Lestari. Rasa sakitnya jauh tidak sebanding dengan beberapa pukulan telapak tangan. Semua ini adalah hutangnya. Tapi... Lestari, kau yang membuatku malu. Jika dendam hari ini tidak kubalas, Arjuna bersumpah tidak akan jadi manusia lagi. Wah. Lestari, kau pikir trik-trikmu itu bisa membunuhku? Ku beritahu kau, ilmu hitam dari barat telah mengubahku total. Serangan pedang biasa, luka dalam sama sekali tak bisa melukaiku. Ilmu sihir. Ini ilmu sihir. Lestari, barusan kau hanya beruntung unggul. Selanjutnya, akan kuperlihatkan padamu apa itu keputusasaan sejati. Selanjutnya. Ilmu ini benar-benar aneh. Aku bahkan tak bisa melukainya sedikit pun. Dia terlalu kuat. Hebat sekali, Lestari. Penghinaan hari ini kuingat baik-baik, lambat laun akan kubalas dendam padamu. Lestari, hari ini adalah hari kematianmu. Lestari. Lestari. Lestari, hari ini adalah hari kematianmu. Murid durhaka jangan lancang. Murid durhaka, jangan lancang. Mahaguru bela diri datang sendiri. Bagus sekali. Lestari akan selamat. Kita akan selamat. Bocah tua, dulu kau mengusirku dari perguruan. Hari ini jangan ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau tak ingat pertemanan lama. Rizky, dulu kaulah murid yang paling kuhargai. Kepadamu, aku mengajarkan semua yang kuketahui. Tak kusangka kau tergila-gila pada ilmu sesat, dan malah mengkhianati perguruan. Kau senyatul fising cewarak. Rizky di kecil, di antara semua murid kaulah yang paling berbakat. Guru? Sangat menghargaimu. Sekte Sangkala nanti pasti akan kuserahkan padamu. Kuharap kau jangan mengecewakan gurumu. Guru! Guru, tenang saja. Murid ini pasti tak akan mengecewakan harapan guru. Bagus, bangunlah. Hahaha. Menghargai. Menghargaiku? Kenapa dulu tidak segera menyerahkan posisi Tuan Muda Adipati padaku? Sampai-sampai aku diejek oleh saudara seperguruan. Rizky, kau tak tahu malu berkata seperti itu. Awalnya aku ingin mengajarimu lebih banyak. Kau terlalu serakah, mengkhianati perguruan, bahkan berani melakukan hal yang sangat durhaka ini. Cukup omong kosong. Atau kau akan kubunuh juga. Mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Guru, hati-hati.
Rizky, kau benar-benar jahat sampai ke tulang sumsum, tak terselamatkan. Kau kira ilmu hitam dari barat yang kau pelajari tak terkalahkan di dunia ini? Kuberitahu padamu. Tubuhmu memang tak bisa ditembus kebal senjata. Tapi kau punya kelemahan yang mematikan, yaitu kedua matamu. Bagaimana mungkin? Kekuatanku? Bagaimana mungkin aku kehilangan kekuatanku? Hari ini gurumu akan membersihkan rumah tangga. Oh. Lestari, kamu tidak terluka kan? Guru, aku baik-baik saja. Muridmu tidak mengecewakan. Guru. Kakak senior itu masih belum sadar. Aduh, lihat, kamu sampai khawatir begitu. Dia sih, badannya kuat, tidak akan mati. Hahaha. Kakak. Guru, Kakak, kamu sudah sadar? sudah kubilang dia tidak akan mati. Kakak, kamu baik-baik saja? Adik, aku baik-baik saja. Lestari, dulu ayah yang bodoh. Ayah salah menuduhmu. Tapi klan Wiranata bagaimanapun juga adalah rumahmu. Kami semua adalah keluargamu. Darah lebih kental daripada air. Ikut ayah pulang. Lestari, ibu tahu kau sudah terlalu banyak menderita. Nanti, kami pasti akan menggantinya untukmu. Jangan pergi ya. Lestari, ayo kita pulang. Aku sudah bukan anggota klan Wiranata lagi. Hanya guru dan kakak seperguruanku yang adalah keluargaku. Sekte Sangkala adalah rumahku. Ah, kalian berdua orang tua bangka. Pura-pura baik, pura-pura. Lebih palsu daripada ginjalku yang sudah lemah. Sekarang baru tahu menyesal. Sudah terlambat. Dulu, bagaimana perlakukanmu pada muridku? Sekarang mau menyuruhnya pulang? Cih, mimpi. Lestari, kita pergi. Siapa yang membunuh Takeru? Sudah diselidiki? Sudah jelas. Tuan Takeru dibunuh oleh Tuan Muda Adipati dari Sekte Sangkala, Lestari. Lestari, darah muridku harus dibalas dengan darah. Aku pasti akan menghancurkan Sekte Sangkala dan Adipati, membuat kalian membayar dengan darah. Nyawa dibayar nyawa, nyawa dibayar nyawa, nyawa dibayar nyawa. Kami siap mengikuti Tuan bertempur. Mengejar Lestari. Membalas dendam untuk Tuan Takeru. Siapa? Tuan Hattori, hamba punya satu rencana bisa membantu Tuan membalas dendam. Bahkan bisa menguasai Sekte Sangkala. Kau hanya seorang orang Siayan yang asal-usulnya tidak jelas. Mengapa aku harus percaya padamu? Hamba Arjuna, anak angkat klan Wiranata, juga adik Lestari. Aku mengenalnya dan paling membencinya. Satu-satunya tujuan hamba menemui Tuan adalah untuk membunuhnya. Musuh dari musuhku adalah temanku. Baik, Arjuna, aku setuju. Jika kau membantuku membunuh Lestari, aku akan mengangkatmu sebagai Tuan Muda Sekte Sangkala. Terima kasih, Tuan. Wahahaha. Arjuna, berani sekali kau kembali. Arjuna, apa yang kau lakukan? Apa? Tentu saja mengikat kalian untuk memancing Lestari keluar. Anak durhaka. Kau gila. Arjuna, bagaimana bisa? Bukankah kami sudah cukup baik padamu? Bahkan berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti keluarga sendiri. Baik padaku? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian memanfaatkanku sebagai alat untuk memperebutkan posisi pemimpin klan. Aku bukan anak kandung kalian. Mengapa harus berjuang mati-matian untuk kalian? Ikat mereka. Apa? Lepaskan. Apa? Lestari, orang tuamu ada di tanganku. Aku menunggumu di kediaman Wiranata. Jika hari ini antara pukul 9 dan 11 malam aku tidak melihat bayanganmu, aku akan mengirim mereka ke neraka dengan tanganku sendiri. Saudari Lestari, Arjuna menggunakan orang tuamu untuk memaksamu kembali ke klan Wiranata. Ini jelas-jelas sebuah jebakan.
Kamu harus memikirkannya baik-baik. Kak, aku tahu. Saudari, sudahkah kamu memutuskan? Tapi kamu baru saja mengalami pertempuran besar, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Kak, jika aku tidak pergi, mereka malah akan mengira aku takut padanya, dan juga akan menjadi bahan omongan orang. Perseteruan antara aku dan mereka sudah waktunya diselesaikan. Kalau begitu aku ikut denganmu. Kak, aku pergi sendiri saja. Kamu tinggal di sini dan bantu aku menangani urusan dalam sekte, boleh? Baik. Saudari, semuanya sesuai keinginanmu. Tapi ingat, berhati-hatilah dalam segala hal. Kalian... Lestari, binatang itu sengaja memasang jebakan untuk memancingmu keluar. Cepat pergi, jangan pedulikan kami. Arjuna, aku sudah kembali. Keluarlah. Lestari, kamu benar-benar berani datang ya. Lihat, aku sudah menyiapkan hadiah apa untukmu. Bersusah payah memasang perangkap jika aku tidak datang, bukankah sayang? Hari ini akan kuselesaikan kamu untuk selamanya. Kan Lestari, sudah sampai titik ini, kamu masih saja mengoceh di sini. Kamu tidak mengira dirimu masih bisa keluar dari sini dengan selamat, kan? Kau yang sebenarnya bicara sembarangan. Diam kau, perempuan jalang, sudah mau mati, masih keras kepala. Lestari, satu hal yang paling kubenci darimu. Kau jelas-jelas hanya seorang yang tak disayang ayah maupun ibu, anjing liar yang terusir. Berdasarkan apa kau berani melawan di hadapanku? Arjuna, barang yang kau rebut dengan susah payah, di mataku itu cuma lelucon belaka. Diam kau, jalang. Kelihatannya kau sudah bosan hidup. Dasar binatang tak tahu balas budi. Kami berdua suami istri telah memberikan segalanya untukmu. Menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Bahkan demi kamu, kami menyakiti putri kandung kami sendiri. Tapi pada akhirnya, kau malah menyakiti kami. Menyakiti Lestari. Apa nuranimu sudah dimakan, anjing? Arjuna, sia-sia kami berdua begitu menyayangi dan melindungimu. Malah membesarkan si serigala pengkhianat ini. Kau bersekongkol dengan musuh luar, membunuh saudara-saudara sendiri. Tidakkah kau takut akan kutukan langit? Memperlakukan aku hanya sebagai alat, masih berani bilang menyayangiku? Cinta murahan seperti kalian, siapa yang mau? Cukup bicara. Keempat orang ini adalah ahli terbaik yang dikirim Tuan Hattori. Lestari, hari ini adalah hari kematianmu. Orang-orang tidak berguna ini berani-beraninya tampil di hadapanku sok jago di depan ahlinya. Sudah hampir mati, masih saja keras kepala 4 orang. Serang. Langsung kalah. Tidak mungkin kamu jelas-jelas masih terluka parah. Mereka adalah utusan Tuan Hattori yang dikirimkan, ahli terbaik. Bagaimana bisa kalah oleh bajingan sepertimu? Hebat, hanya trik-trik curang guruku sudah memberitahuku cara memecahkan ilmu hitam Jepang. Arjuna, kamu sudah bersusah payah mencari orang-orang tidak berguna ini. Hanya mencari malu sendiri. Aku tidak terima Lestari, aku akan membunuhmu. Tidak tahu diri. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah. Tuan Hattori khawatir terjadi kesalahan. Secara khusus mengajarkanku jurus Zixing Dava. Jua, hari ini dengan jurus ini akan kuhisap habis tenaga dalam kalian. Pergilah kalian semua. Tuan. Lestari, cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Lestari, jurus ini terlalu jahat. Cepat lari. Jurus jahat kecil seperti ini. Berani lancang di hadapanku? Hahaha. Lestari, sekarang giliranmu. Arjuna kau cari.
Arjuna, kau cari mati. Ini tidak mungkin. Arjuna, kau sudah melakukan terlalu banyak kejahatan, menyakiti keluarga sendiri dengan cara apapun. Semua ini harus dibayar dengan darahmu. Aku tidak terima. Lestari, kau jelas-jelas sampah. Mengapa semua yang kuinginkan selalu kau miliki? Mengapa kau bisa mendapatkannya? Perhatian dari Dewa Perang? Mengapa kau adalah Tuan Muda Sekte Sangkala? Semua ini seharusnya milikku. Arjuna, kau benar-benar sudah tak bisa ditolong. Hahaha. Lestari, aku cemburu padamu. Mengapa hal-hal yang mudah kau dapatkan, aku berjuang mati-matian pun tak bisa mendapatkannya? Semua ini hutang klan Wiranata padaku. Semua ini hutangmu padaku. Bajingan, kami sudah berkorban segalanya untukmu, memberimu makan dan pakaian, mengajarimu ilmu bela diri, tidak pernah menganggapmu orang luar. Di mana klan Wiranata bersalah padamu? Aku menjadi seperti ini semua karena kalian yang memaksaku. Kalau bukan karena kalian mengangkatku sebagai anak, mana mungkin aku berusaha naik dengan cara apapun? Lestari, hari ini, meski aku jadi hantu, aku takkan melepaskanmu. Kau takkan punya kesempatan lagi. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Lestari. Anak baik. Ibu ingin melihatmu sekali lagi. Jangan bicara dulu, simpan tenagamu, aku akan cari guruku untuk menyelamatkanmu. Sudah terlambat. Ibu. Ingin mendengar lagi. Kamu panggil ibu sekali lagi, cuma sekali. Boleh tidak? Ibu tahu salah. Ibu seharusnya tidak memihak orang luar. Tidak seharusnya mengutamakan anak laki-laki. Tidak seharusnya membiarkanmu menderita sendirian. Maafkan ibu, boleh tidak? salahnya ayah-ayah yang salah. Waktu itu ayah seperti kesurupan karena seorang orang luar. Mengabaikanmu, memperlakukanmu dengan buruk. Penderitaan yang kamu alami dianggap sebagai hal yang wajar. Ayah minta maaf padamu, ayah merasa malu pada leluhur klan Wiranata. Ibu lihat. Ini Lestari. Membuatkanmu pedang kayu kecil. Lihat. Wah, Lestari kita hebat sekali. Lestari, ibu sepertinya melihatmu waktu kecil. Maaf, ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Bisakah memanggil ibu sekali lagi? Boleh tidak? Bisakah kau memanggilku ibu sekali lagi? Bagaimana? Ibu. Nyonya. 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 Aku telah mengecewakanmu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku telah mengecewakan Lestari. Aku telah mengecewakanmu. Aku seharusnya tidak karena seorang anak angkat. Aku mengabaikan Lestari. Ini semua salahku. Bapak Wijaya. Aku sudah melupakan masa lalu. Aku juga berharap kau bisa melupakannya. Kau masih tidak bisa memaafkanku. Hah? Memanggilku ayah? Saat ibu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku, semua kebencian itu sudah menjadi masa lalu. Bapak Wijaya. Aku dan klan Wiranata tidak ada hubungan lagi. Jaga dirimu baik-baik. Putri.
Saudari, akhirnya kau datang. Mengenai klan Wiranata, Kak, ibuku sudah tiada, Arjuna juga sudah tiada. saudari, turut berduka cita. Kak, aku baik-baik saja. Tapi ini sepertinya ada yang janggal. Arjuna bersekongkol dengan klan Yamato, menculik orang tuaku, dan bahkan belajar ilmu sesat dari guru Hattori. Klan Yamato ini sepertinya datang dengan persiapan. Ini kabar yang baru tiba kemarin. Master dari Yamato, Guru Hattori, besok akan mengadakan turnamen bela diri di ibu kota. Di permukaan mereka mengatasnamakan pertukaran yang bersahabat, tapi di balik layar pasti ada rencana jahat. Mereka yang bukan dari bangsa kita, pasti punya niat jahat. Mereka mungkin datang dengan persiapan. Klan Yamato ahli dalam tipu muslihat, dan caranya sangat kejam. Menurutku, kita harus bersiap dari sekarang. Tapi, saudari, kau baru saja mengalami peristiwa di klan Wiranata. Bagaimana kalau istirahat dulu beberapa hari? Serahkan urusan ini padaku. Kak, aku bisa. Arjuna sudah ditangani. Perseteruanku dengan klan Wiranata sudah selesai. Aku sudah tidak punya ikatan lagi. Oh ya, Kak, suruhlah orang-orangmu mengawasi ketat klan Yamato itu. Apapun tujuan mereka, asal berani menyakiti keturunan Xiayan, aku akan membuat mereka tidak bisa pulang. Baik. Aku akan segera menyampaikan perintah ini. Turnamen bela diri besok, kita akan hadapi dia. Arjuna si pecundang itu. Sudah kuberikan ilmu menghisap tenaga dalam. Tapi ternyata dia memang sampah. Bisa mati di tangan seorang wanita. Sia-sia saja usahaku. Daisuke. Ya. Hari ini jangan mengecewakanku. Tenang saja Tuan Daisuke, tidak akan mengecewakan tugas ini. Pertarungan hidup mati hari ini adalah jebakan yang kusiapkan untuk Lestari. Dia adalah pemimpin muda Sekte Sangkala. Melihat kita datang menantang. Pasti dia tidak akan tinggal diam. Begitu dia muncul, aku akan naik ke arena sendiri. Dan mengakhiri nyawanya untuk membalas dendam muridku, Takeru Daisuke. Siap. Hari ini, dalam pertandingan di arena ini, kami dari Jepang hanya akan mengirim 2 orang. Semua pendekar Xiayan yang hadir di sini bisa bergantian maju menghadapi mereka. Kalau kami kalah, akan kami umumkan di depan umum mulai hari ini Jepang akan mengakui dunia persilatan Xiayan sebagai yang terhebat. Tapi kalau kalian yang kalah, kalian tidak hanya harus berlutut dan tunduk, tapi juga harus mengakui kami dari Jepang sebagai yang paling unggul. Negara kecil sebutir kacang berani-beraninya di wilayah Xiayan kami ini bertingkah. Betul. Pendekar Xiayan kami pasti bisa menghajar kalian sampai. Berlutut minta ampun Ganyang Jepang. Ganyang Jepang, Ganyang Jepang. Lestari. Hari ini adalah hari kematianmu. Setelah menangkapmu, aku akan memimpin para samurai Jepang menghancurkan dunia persilatan Xiayan. Prajurit Xiayan, siapa yang berani maju dan mati? Bajak laut Jepang, jangan lancang. Aku yang akan melawanmu. Prajurit Xiayan cuma segini doang kekuatannya. Aduh, ini yang disebut kungfu kalian? Haha. Masih ada yang berani? Mau mati? Aku. Prajurit apa sih? Ilmu bela diri Xiayan biasa aja. Lestari, kira-kira waktunya kamu sudah harus sampai. Kak, aku punya firasat buruk. Pasti ada masalah di Kyoto. Aku duluan ya. Oke. Bajingan-bajingan ini. Kenapa kalian orang Xiayan jadi pengecut semua? Barusan bukannya bilang mau mengusir kami? Masih ada siapa yang berani maju mati? Wah, aku kira dunia persilatan Xiayan sehebat apa. Ternyata hanya terkenal karena omong kosong. Xiayan yang begitu agung, ternyata tak ada satupun yang bisa bertarung. Masih berani menyebut diri kerajaan surgawi? Sangat menggelikan. Yang tahu diri cepat-cepat berlutut dan tunduk. Anggap Jepang sebagai yang tertinggi. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, di atas ring ini akan menjadi kuburan kalian. Diam bajak laut Jepang, jangan lancang.
Siayan kami banyak pahlawan. Mana mungkin kalian boleh lancang? Bisa mulut doang buat apa? Hah? Menurutku, kalian orang Siayan sampai ring kecil saja tidak bisa lewati. Kalian masih punya hak apa untuk bicara harga diri? Kalian pantas menyebut diri pahlawan? Menurutku, cuma sekelompok pengecut. Orang Jepang yang hina. Aku yang akan melawanmu. Bocah, kalau kau memang ingin mati, baik. Hari ini akan kukabulkan keinginanmu. Ayo. Bocah, tadi bukannya sangat sombong. Bocah, sekarang berlutut dan minta ampun, lalu panggil aku Bapak. Mungkin aku bisa membiarkanmu hidup, kalau tidak... Jangan harap, lebih baik aku mati daripada minta ampun kepada orang hina sepertimu. Bocah, sudah diambang kematian, masih berani keras kepala. Hari ini aku akan menghancurkan jasadmu hingga tak bersisa. Tuan Muda Raja mengalah saja. Jangan dipaksakan. Nyawa lebih penting. Selama gunung masih ada, tak perlu khawatir tak ada kayu bakar. Lestari pernah bilang padaku, harga diri seseorang terletak pada prinsipnya. Hari ini, aku lebih baik mati daripada menyerah. Kalau kau begitu ingin mati, baik. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Lestari, akhirnya kau muncul. Itu Putri Lestari, Tuan Muda Sekte Sangkala. Lestari, juara pertama di papan peringkat bela diri. Dia datang, kita pasti selamat. Betul, Tuan Muda pasti bisa mengatasi klan Yamato ini. Suruh mereka minggat. Minggat. Lestari sayang, kamu datang untuk menyelamatkanku, kan? Ku dengar ada orang yang mengadakan turnamen bela diri di sini. Aku datang untuk menyelidiki. Bukan untukmu. Lestari, dendam untuk Takeru hari ini akan kutebus olehmu dan seluruh Sekte Sangkala. Bersama-sama hancurkan Sekte Sangkala. Siayan tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kekuatan Yamatoku. Siayan apakah sudah kehabisan orang? Hah? Menyuruh seorang wanita untuk menutupi malu. Bela diri tidak mengenal jenis kelamin, hanya mengenal kuat dan lemah. Kalian, klan Yamato, menerobos masuk ke Siayan, membantai saudara-saudaraku, menghina dunia persilatan kami. Hari ini, atas nama dunia persilatan Siayan, akan kutuntut keadilan. Hanya dengan dirimu, lihatlah ke belakang anak muda itu. Itulah, akhirnya nanti. Lumayan juga kemampuannya, tapi tidak seberapa. Belagak misterius. Banyak berbuat jahat pasti celaka sendiri, mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah, membantai orang tak bersalah. Ini adalah akhir kalian. Tuan Muda hanya perlu satu tebasan pedang, langsung mengalahkan anjing-anjing klan Yamato itu. Hidup Tuan Muda. Kalian semua adalah pecundang di tangan Tuan Muda. Hidup Tuan Muda. Hidup Tuan Muda! Hidup Tuan Muda! Satu wanita saja tidak bisa kau atasi. Bodoh. Bawa dia pergi. Kalah dalam pertarungan, lalu melampiaskan amarah pada bawahannya. Wah, kelakuan orang-orang klan Yamato sungguh sempit sekali. Lestari, jangan berpura-pura baik. Dulu saat kau membunuh muridku Takeru, bukankah kau sama kejamnya? Oh, jadi Takeru adalah muridmu? Pantasan kelakuannya begitu hina. Kau memang guru seperti apa, murid seperti apa? Takeru telah berlatih keras bertahun-tahun. Kalau bukan karena kau main curang, mana mungkin dia tewas di Siayan. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu dulu, lalu menghancurkan Sekte Sangkala untuk membalaskan dendam murid kesayanganku. Takeru menantang dunia persilatan Siayan, pantas saja mati. Justru kau yang bersembunyi di balik layar memanipulasi Arjuna, membawa anak buahmu membuat onar. Kau pikir tidak ada yang bisa menghentikanmu? Lestari, kau cari mati? Guru Hattori, mulutmu besar sekali. Wahahaha, Bayu kau datang tepat pada waktunya. Kebetulan aku akan mengantarmu semua ke alam baka. Kak, jangan banyak bicara dengannya.
Orang seperti dia hanya bisa ditaklukkan dengan kekuatan. Wahahaha, tidak tahu diri. Wahahaha, kalian sama sekali bukan lawanku. Matilah! Siapa yang berani mengganggu muridku? Berani-beraninya mengganggu muridku. Guru. Guru Hattori. Kau adalah guru mereka. Adik seperguruan, kau belum juga melupakanku ya? Adik seperguruan. Dulu guru memberi kau kesempatan hidup. Kau malah pergi ke Yamato, membantu orang jahat. Kau telah membunuh berapa banyak rakyat Agni? Kau tidak merasa bersalah pada beliau? Saudara seperguruan. Guru Hattori ternyata adalah adik seperguruan Mahaguru Bela Diri. Pantasan jurus bela diri Guru Hattori agak mirip dengan ilmu bela diri Agni. Ternyata ada hubungan ini. Wahahaha. Cita-cita awal bela diri. Dunia persilatan ini seharusnya dikuasai oleh yang terkuat. Apa itu aliran resmi, apa itu aliran sesat. Asalkan bisa kugunakan, itu adalah ilmu yang bagus. Lestari, kau memang beruntung ya, kau menduduki peringkat pertama di papan peringkat persilatan. Posisi itu dulu seharusnya milikku. Ilmu bela diri sesat pantas membicarakan peringkat bela diri. Kau? Benar. Muridku benar. Dulu kau demi melatih ilmu sesat, membunuh saudara seperguruan kita. Guru memberi keringanan, melepaskanmu turun gunung. Kau malah tidak menyesal, pergi ke Yamato, bahkan mengganti nama. Kau pantas mengalirkan darah orang Agni? Kau pantas menjadi keturunan Agni? Saudara sendiri, dulu saat aku hampir mati, hanya klan Yamato yang menyelamatkanku. Membuatku bisa terus berlatih, membuatku bisa membalas dendam untuk diriku sendiri. Kau! Hari ini guru ada di sini. Kau tidak bisa membalas dendam. Juga tidak bisa berbuat jahat. Ingin terus hidup? Kusarankan kau pergi minggir. Guru Hattori, hari ini akan kutunjukkan padamu wajahmu saat kau kuingkat-ingkat. Guru Hattori, kusarankan kau. Jangan terus membabi buta. Kau cari mati. Jangan, kakak. Kakak, aku salah. Aku tak seharusnya bergabung dengan klan Yamato. Tak seharusnya menyakiti saudara sendiri. Tolong, ingatlah ikatan kita sebagai murid satu guru. Kamu... Maafkan aku. Guru, hati-hati, ini jebakan. Guru. Wahahaha, bangkai tua, kamu tertipu. Wahahaha. Jurus penyerap tenaga dalam, kau berani mempelajari ilmu sesat yang begitu keji. Lepaskan guruku. Guru Hattori, kamu licik dan penuh tipu muslihat. Berani-beraninya menggunakan taktik pura-pura menyerah untuk menyergap guru suci. Ayo kita serang dia, serang dia. Siapa yang berani mendekat? Aku akan bunuh bangkai tua ini dulu. Huang Qigong, kamu pikir aku tadi nggak bisa ngalahin kamu? Aku cuma bikin kamu lengah aja. Jurus pelumpuh tenaga dalam ini diciptakan buat ngalahin orang-orang kayak kalian yang tenaga dalamnya sangat kuat. Sekarang kamu pasti ngerasa jalur meridianmu kacau balau. Badan lemes kan? Dasar licik. Berani-beraninya kamu pakai ilmu sesat yang kejam banget. Guru Hattori, kamu mau menang dengan cara apapun. Kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Batas. Yang penting menang. Itu baru kunci utamanya. Wahahaha. Kamu sekarang sudah kena jurus pelumpuh tenaga dalamku. Dalam sekejap, tenaga dalammu akan habis sama sekali. Jadi orang yang nggak berguna. Wahahaha, tikap. Guru, gimana kondisimu? Hahaha. Kalau kalian selamatkan dia, terus kenapa? Dia sudah kena jurus pelumpuh tenaga dalamku. Begitu jurus ini masuk ke jalur meridiannya, dewa sekalipun nggak akan bisa nyelamatin dia. Kamu sekarang pasti ngerasa dantianmu kosong. Sampai tenaga dalammu juga nggak bisa dikumpulin, kan? Kuro. Hahaha, dia udah nggak akan lama hidup. Selanjutnya, giliran kalian. Hari ini aku akan membunuh semua orang di sini untuk membalas dendam muridku. Guru. Apa tidak ada cara lain?
untuk mengalahkan Guru Hattori? Untuk mengalahkan Guru Hattori, ada satu cara lagi, yaitu membuat roh pedang di dalam tubuhmu menembus Rana Dewata. Kekuatan pemurniannya dapat menahan semua ilmu sesat. Aku hanya bisa menggunakan sisa tenaga dalam terakhirku untuk membantumu membuka meridian. Tak, usahaku akan membantu adikmu. Membuka meridian butuh waktu sekitar 1 dupa. Kau harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan Guru Hattori. Tenang, Guru. Selama aku di sini, pasti tidak akan kubiarkan mereka mendekatimu sedikit pun. Dan aku juga. Kalian fokuslah berlatih. Di depan ada kami. Dan kami juga. Dan kami juga. Selama ratusan tahun ini di dunia persilatan yang bisa menyentuh ambang pintu ranah dewata tidak ada satupun. Dia saja, Lestari, si anak bawang ini, masih mau menembus ranah dewata? Wahahaha. Itu hanya lelucon. Kau licik dan curang. Lestari berbakat luar biasa. Jauh lebih kuat daripada kalian yang berlatih ilmu sesat ratusan kali lipat. Bodoh, kau cari mati. Wahahaha, wahahaha. Kakak, jangan lengah. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, cepatlah menembus ranah dewata. Kalau tidak, kita semua akan mati. Tenang, adik. Aku pasti tidak akan membiarkannya mendekati kalian sedikit pun. Kakak, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Aku pasti akan segera menembusnya. Bayu, kalian para sampah bisa menghentikanku. Sekarang siapa lagi yang bisa menghentikanku? Guru Hattori, jangan bermimpi menyentuh Lestari. Sampah yang tak tahu maut. Bahkan jika aku mati, aku tak akan membiarkanmu mencari Lestari. Kak. Dan isi pikiranmu. Kalau tidak, usaha mereka akan sia-sia, muridku. Tak tahu diri. Cari mati. Baik. Kalau begitu, ku buat kalian ikut mati. Wahahaha. Tinggal 1 meridian terakhir. Tetaplah tenang, sebentar lagi berhasil. Lestari sekarang tak ada yang bisa melindungimu. Matilah. Hentikan. Raja. Lestari. Dulu aku yang pengecut dan mundur. Aku yang menyakitimu. Karena itu aku sangat menyesal. Hari ini sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkannya menyakitimu. Muridku, fokus sekarang juga. Manfaatkan kekuatan dantian, lampaui batas. Bodoh tidak tahu hidup mati. Jika kau lepaskan sekarang, aku masih bisa meninggalkanmu mayat utuh. tidak melepaskan, aku pasti tidak akan membiarkanmu menyakiti Lestari. Mau mati? Kalau begitu, aku kabulkan keinginanmu, bodoh. Tuan Muda Adipati benar-benar berhasil mencapai tingkat baru. Hidup Tuan Muda Adipati. Lestari, akhirnya kau berhasil. Adik, aku tahu kau pasti bisa. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tingkat yang tak tersentuh selama 100 tahun ini. Ranah Nirwana. Ternyata berhasil dicapai oleh gadis kecil sepertimu. Kodok dalam tempurung, mana mungkin tahu luasnya langit dan bumi?
Guru Hattori, hari ini akan kuperlihatkan padamu apa artinya kejahatan takkan pernah menang melawan kebaikan. Tidak mungkin. Akulah yang tak terkalahkan di dunia ini. Ade, kau terobsesi dengan ilmu sesat, dan niat membunuhmu terlalu kuat. Kau terus membuat kesalahan, sudah lama menyimpang dari jalan pedang yang semula kau tempuh. Guru Hattori, sejak dulu kejahatan tak pernah menang melawan kebaikan. Bahkan jika hari ini aku belum mencapai ranah dewata, lambat laun, Peta Honggau Kyogabo akan dikalahkan oleh keadilan. Adik, kuharap di kehidupan mendatang, kau bisa kembali ke jalan yang benar. Peace e bolo com mas Kingpiller. Guru Hattori sudah tiada. Ayo kita kabur. Jangan kejar musuh yang sudah kalah. Biarkan mereka pulang untuk menyampaikan pesan. Aku akan membuat seluruh Jepang tahu, kami, Siayan, tidak akan membiarkan penjajah asing masuk. Guru. Kakak, aku akan mengobati luka kalian. Wah, ranah dewata ini sungguh luar biasa. Ia tidak hanya mengeluarkan sisa racun dari teknik pelenyapan tenaga dalam dari tubuhku, bahkan juga menambah 10 tahun tenaga dalamku. Kalian berdua dalam pertempuran kali ini sungguh telah membawa kehormatan besar bagi sekte Sangkala kami. Guru, ini semua berkat adik. Lestari, kamu yang menyelamatkanku. Iya. Lestari, aku tahu kamu masih memikirkan aku, kan? Kamu terluka karena Guru Hattori. Demi menyelamatkanku, aku takkan biarkan kamu terluka sia-sia. Dulu aku dibutakan oleh Arjuna. Karena itu aku kehilanganmu. Setelah kehilanganmu, aku sangat menyesal. Hari ini bisa menahan bahaya untukmu. Aku mati tanpa penyesalan. Hanya saja, Lestari, beri aku kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku ya. Guru, sekte Sangkala masih ada urusan. Murid mohon pamit dulu. Kakak seperguruan. Lestari, jangan pergi. Raja, lepaskan! Lestari, aku memang pernah menyakitimu, tapi aku akan gunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Kamu menyebut-nyebut hal lama itu buat apa? Di hatiku, sudah ada orang lain. Kita sudah berakhir sejak lama. Apakah itu Kak Shen? Si gadis bodoh ini, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Orang yang kamu sukai itu sebentar lagi akan keluar kota. Kalau tidak segera dikejar, benar-benar tidak akan ada lagi. Semoga kamu cepat menemukan kebahagiaan. Semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Lestari, asalkan kamu bahagia, itu sudah cukup. Hei, si bodoh jodoh itu tidak bisa dipaksakan. Kamu melepaskannya di saat-saat kritis. Sudah merupakan sebuah kesempurnaan. Kak. Kakak senior. Adik junior, kenapa kamu datang? Raja dia. Kakak senior, sebenarnya orang yang ada di hatiku selalu kamu. Benarkah adik junior? Kamu yakin perasaanmu padaku bukan sekadar persaudaraan seperguruan, melainkan perasaan cinta? Kakak senior, aku yakin. Dulu aku terlalu banyak pertimbangan. Setelah mengalami hidup dan mati, barulah aku sadar.
Kakak senior, maukah kamu bersamaku menjaga sekte Sangkala dan Siayan? Adik junior, kalimat ini sudah kutunggu terlalu lama. Wah, akhirnya jodoh bertemu juga. Akhirnya gurumu bisa melepas satu beban di hatinya. Siayan kita ini dengan kalian berdua bisa damai dan tentram untuk waktu yang lama. Gurumu pun bisa dengan tenang mengembara kemana-mana. Guru. Guru.